hari ini kita ada di program PMK Visip Unhas Let's Talk. Jadi ini adalah program baru dari PMK Visip Unhas di mana kita akan membahas masalah-masalah atau isu terbaru tentang anak muda ya Kak. Karena PMK Visip Unhas relatif banget nih dengan anak muda. Jadi ya, ayo kita bahas isu-isu yang berhubungan dengan anak muda. Jadi hari ini kita akan membahas isu tentang apa Kak? Insecurity. Let's talk about insecurity bareng Kak Fen. Oke. Jadi sebelum kita mulai, pertama-tama kita mungkin mau kenalan nih dengan Kak Fen. Boleh. Apalagi yang baru lihat ya. Baru lihat wajah-wajah barunya. Nama panjangnya mungkin boleh lihat di bawah sini. Nama lengkapnya Kak Fen. Jadi mau tanya dong Kak Fen ini sering melayani ya Kak? Iya, sering terlibat pelayanan siswa, mahasiswa juga. Gimana Kak? Saya pelayanan kurang lebih sekitar 12 tahun di Perkantas. Tahun, lama banget ya Kak pelayanan. Melayani siswa dan mahasiswa. Jadi salah satu efek melayani orang muda, lebih muda juga. Cocok banget ya Kak. Ya, jadi Kak kegiatan sehari-harinya apa Kak? Sehari-hari pelayanan online tentunya, terus pimpin-pimpin kelompok kecil. Sharing di teman-teman PMK kampus dan juga sering bikin podcast juga. Oh, sering buat podcast Kak. Jadi cocok banget ya Kak dengan tema kita hari ini insecurity. Kak kan masih muda, jadi pasti tahu lah Kak keadaan anak muda sekarang gimana. Oke, kita mau lanjut. Kakak pernah ini nggak merasa insecure mungkin? Insecure pernah lah ya, apalagi di tengah-tengah banyak teman-teman yang jauh lebih di atas merasa insecure. Pasti pernah. Aku juga sering merasa insecure Kak. Gitu ya. Aku masih insecure. Nah, ini pikirnya aku bisa nggak sih bawa program kali ini dengan baik kayak gitu. Jadi kayak merasa nggak pantas Kak. Oh iya. Mari kita belajar lebih lagi Kak. Jadi insecure ini kan banyak ya Kak macamnya. Mungkin semua yang ada di sini pernah rasakan insecure kayak gimana. Menurut Kakak ciri-ciri orang insecure itu kayak gimana? Banyak ya, karena tadi berdasarkan latar belakang tentunya itu juga mempengaruhi output yang keluar, ciri-ciri yang nampak gitu. Nah, beberapa orang insecure pasti akan merasa rendah diri. Rendah diri dengan rendah hati beda ya. Kalau rendah hati semua teman-teman PMK harusnya rendah hati. Nah, tapi ini lebih kepada rendah diri. Lalu kemudian orang-orang yang insecure itu dia selalu merasa bahwa dirinya nggak aman. Dia selalu merasa bahwa orang lain nanti ngomong apa kata orang. Apalagi kita dibesarkan di tengah budaya yang sangat memperhatikan apa kata orang. Gitu ya. Nanti kalau kita melakukan ini dan itu kata orang apa. Itu sebenarnya salah satu ciri yang sangat menonjol di dalam diri orang yang sangat insecure. Bahkan lebih lagi ciri yang paling muncul selain dia merendahkan dirinya, dia punya tingkat ketakutannya itu lebih daripada yang lain. Sering-sering takut, mau coba yang ini takut. Sama Kak, aku kayak gitu. Dan biasanya lebih nyaman di zonanya sendiri. Jadi waktu ada challenge untuk hal yang baru, kayaknya tuh ketakutannya luar biasa gitu ya, karena harus menembus banyak batas-batas gitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya juga ciri-ciri yang paling sering muncul dalam diri orang yang insecure, selain tadi yang merendahkan diri, dia juga pasti akan sangat menuntut. Menuntut kayak gimana nih? Karena dia dituntut, biasanya outputnya dia juga akan menuntut orang lain untuk melakukan apa yang dia harapkan gitu ya. Karena dia merasa dia nggak bisa memenuhi harapannya, sehingga caranya dia menuntut orang lain supaya harapannya itu terpenuhi. Aku merasa tersinggung ya. Kayaknya aku biasa kayak gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang kecenderungannya juga bisa jadi orang yang perfeksionis tuh. Bisa jadi karena ada bagian-bagian di dalam dirinya yang dia nggak bisa, jadi dia menuntut untuk bisa perfect gitu. Dan bahkan kalau ekstrem yang lain bisa jadi orang berusaha semaksimal mungkin untuk mempermak diri. Makanya laris kan ya operasi plastik, sulam alis, sulam bibir, semuanya itu sebenarnya itu menjawab semua kebutuhan dari anak-anak muda yang insecure terhadap fisiknya. Karena kebanyakan memang orang insecure terhadap fisik ya. Karena kan kita bisa ke bakat, bisa ke pengetahuan, macam-macam. Iya, betul sekali. Prestasi, semua tuh. Tapi yang lebih banyak memang ke fisik ya. Betul sekali. Ditambah kalau kita di lingkungan kita kan biasanya kita dikasih nama sebutan yang akrab
tapi lebih kepada menghina fisik. Oh iya. Misalnya si gendut dan Iya, cabi, kayaknya manis gitu ya. Tapi sebenarnya kan kadang mungkin ya nggak tahu ya orang lain betul. rasanya gimana Kak. Atau kasih nama Iting, karena nama Iting. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak nyaman dengan rambutnya yang keriting, makanya kan smoothing, laris, kayak gitu-gitu, macam-macam lah bentuknya. Apalagi juga kalau bicara soal fisik kan sekarang standar kecantikan harus kulit putih, Iya, harus rambut lurus. betul sekali. Dan itu kan Iya. sekarang Kak lagi booming banget kan karena kayak artis Korea. Kita melihatnya ke sana jadi kayak ini mirip ini. Aku bisa Blackpink jadi Betul. gitu. Betul sekali. Jadi Kak kalau mau lihat lagi ya, kita kan bahasnya sekarang ini anak muda ya Kak. Kira-kira kenapa kok insecure ini bisa terjadi di anak muda ya Kak? Ya, memang ada banyak faktor ya teman-teman ya, itu perlu diperhatikan. Mungkin angkatan-angkatan lalu, zaman-zaman orang tua kita, tentu banyak juga sebenarnya yang insecure dengan dirinya. Hanya nggak di-post. Kenapa sekarang meningkat? Sekarang banyak rasa-rasanya di kalangan kita, karena media juga berkembang dengan cepat. Jadi cepat di-post gitu ya. Internet juga berkembang lebih cepat. Kita dapat kiblat. Oh, kayaknya cantik tuh kayak gini nih. Ya, cepat gitu ya. Mode juga berkembang dengan cepat. Sehingga sebenarnya di zaman ini sekarang hanya masalah percepatan saja. Tetapi kalau masalah insecure itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan zaman Tuhan Yesus gitu. Udah lama banyak sekali orang yang insecure sebenarnya. Nah, oke. Jadi menurutnya Kakak, ini kan tadi Kakak sudah jelaskan nih lebih ke percepatan. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ya Kak, itu sebenarnya dipengaruhi mungkin oleh dua faktor ya Kak. Kayak faktor ada internal, terus Betul dari sekali. eksternal juga. Mungkin Kakak bisa jelaskan lagi Kak soal itu faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Tentu yang menjadi penguat di dalam kondisi orang merasa insecure itu adalah faktor internal tentunya. Kalau faktor eksternal itu lebih kepada pemicunya saja gitu ya. Istilahnya kasih panas, kompor-kompor ya. sekali. Nah, tetapi kita teman-teman perlu ngecek apa sih yang menjadi faktor internal dalam diri saya yang mempengaruhi saya. Jadi kalau teman-teman lihat gunung es, teman-teman tahu gunung es gitu ya. Gunung es kan yang muncul kepalanya doang gitu ya, puncak-puncaknya doang. Tapi kalau teman-teman lihat bagian bawahnya itu akarnya tuh udah panjang besar gitu ya. Kalau peristiwa Titanic gitu ya, lihat kan gunung esnya kan kecil, tapi udah jarak berapa mereka udah nabrak gunung es karena akar di bawahnya tuh lebih besar. Nah, sebenarnya faktor internal di dalam diri seseorang juga seperti ilustrasi gunung es itu. Nah, faktor internal itu bisa jadi pola asuh. Dia tumbuh dari keluarga yang seperti apa. Kalau misalnya dia lahir dalam keluarga yang tangguh, itu bisa sangat-sangat kecil dia mengalami Tetapi kalau misalnya dia tumbuh di dalam keluarga yang tidak harmonis gitu ya, orang tua saling menghina satu dengan yang lain, itu juga bisa akan menyebabkan insecure-nya tinggi, membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Kadang kan orang tua biasa gitu ya, Kak, ini anak tetangga dia pintar, dia dapat juara 1, dia berhasil dapat beasiswa dan lain-lain. Jadi sebenarnya faktor paling besar tuh dari pola asuh kita. Kadang-kadang orang tua kita tuh mendidik kita sebenarnya mungkin maksudnya mau memicu prestasi kita ya gitu. Tuh lihat tuh anak tetangga tuh lebih berhasil. Ya, padahal tanpa sadar mereka tuh lagi membentuk pemahaman kita untuk menjadi seperti anak tetangga, bukan menjadi seperti diri kita. Nah, ilmu parenting dari keluarga kita, dari orang tua kita memang sangat minim, gitu ya. Sehingga pola-pola bahwa dulu perlakuan orang tua kepada orang tua kita, orang tuanya, gitu ya, itu mereka tiru. Jadi mungkin nggak apa-apa lah ya, gitu ya. Atau nggak, siapa ini anak ini? Kenapa kulitnya hitam? Padahal anak-anak mungkin merasa saya nggak pernah meminta untuk kulitnya hitam. Ya kalau kulitku hitam itu kan karena dari mama, dari papa. Tapi orang tua kan nggak merasa bahwa mereka ambil andil di dalam perkembangan anak. Jadi itu salah satu faktor internal yang bisa menjadi pemicu kenapa orang bisa insecure. Sama pola asuh ya. Iya. Lalu kemudian lingkungannya, di mana dia tumbuh. Nah, coba diperhatikan usia-usia yang paling banyak mempengaruhi kita. Itu biasanya kan kalau teman-teman pernah dengar istilah golden age. Ya kan, usia emas gitu. Nah, itu sangat penting di dalam membentuk identitas seorang anak
gitu ya. Sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya di usia golden age, dia udah lebih banyak mendengar kalimat-kalimat hinaan, maka dia akan tumbuh dengan kalimat-kalimat hinaan itu. Tapi kalau di dalam usia golden age itu dia tumbuh dengan banyak kalimat-kalimat penguatan gitu ya, kalimat-kalimat positif, maka dia akan bisa tangguh gitu. Ya, itu juga salah satu. Jadi kita perlu memperhatikan di mana sih lingkungan kita tumbuh gitu. Nah, lalu kemudian faktor internal yang lain juga yang menjadi pemicu kok kita bisa seperti ini. Ini yang paling utama sih sebenarnya. Apa tuh, Kak? Dosa. Gimana Dosa. tuh, Kak? Nah, karena sebenarnya kalau kita melihat Allah kan menciptakan kita sempurna ya. Kok kenapa waktu melihat diriku kok kayaknya nggak sempurna gitu. Jadi waktu manusia jatuh di dalam dosa, gambaran manusia tentang dirinya juga mengalami pengaburan. Betul, kabur, nggak jelas. Dia berkali-kali dikasih tahu sama Allah, kamu berharga. Tapi dia berkali-kali di dalam naturnya yang berdosa selalu mengatakan bahwa saya nggak berharga Tuhan, saya berdosa, saya hina. Jadi sebenarnya intimidasi juga dari si jahat gitu ya, membuat kita meragukan rancangan kita pada mulanya. Nah, itu bisa menjadi faktor yang sangat-sangat berpengaruh besar. Siapa bilang anak kecil nggak berdosa, semua berdosa gitu ya. Ya, jadi mereka udah punya intimidasi sebenarnya dari sejak kecil. Jadi itu 3 faktor ya, Kak. Ya, Pertama yang tadi besar. ya pola asuh, lingkungan, dengan yang ketiga dosa. Ya. Jadi Kak, kalau kita melihat insecure yang zaman sekarang ini, kira-kira pengaruh dan dampaknya ke kita itu, kalau misalnya kita biarkan masalah insecure itu tumbuh, kira-kira pengaruh dan dampaknya apa, Kak? Ya, yang paling tren itu pasti orang bilang, wah gampang galau nih. Oh iya, galau. Betul. Salah satu kenapa di zaman sekarang kok banyak orang yang bucin, banyak orang yang galau. Sebenarnya itu adalah turunan-turunan efek dari penilaian diri yang tidak sesuai standar, efek dari penilaian diri yang nggak benar gitu ya. Nah, sehingga waktu dia melihat dirinya gitu ya, dia merasa bahwa dialah yang paling kasihan, dialah yang paling malang. Nah, kalau anak muda sekarang punya pemikiran seperti itu, coba dibayangkan kalau dia masuk dalam dunia kerja. Nggak usah jauh-jauh, kalau dia mahasiswa selalu merasa dia paling kasihan. Kira-kira gimana tuh dia mengerjakan tugas-tugasnya? Nggak semangat. Bagaimana dia mengerjakan pelayanannya di PMKO? Kira-kira gimana kalau dia hanya merasa bahwa dialah yang selalu mau dikasihani? Dia nggak akan mungkin bisa lebih tangguh untuk menolong teman-temannya, untuk melayani. Iya, betul. Nah, itu salah satu contoh. Pasti nanti turunannya banyak lagi. Jadi kalau kita lagi pula Kak, kalau kita pikirin insecure terus, kita kayak nggak pikir yang lain-lain. Padahal kita mungkin bisa berkembang, bisa ikut-ikut kegiatan, bisa ikut ngembangin soft skill dan sebagainya. Tapi karena kita merasa saya kayak nggak bisa, saya insecure. Jadi ya kita nggak akan bisa berkembang ya Kak. Bahkan dampaknya orang yang insecure berlebihan bisa mengakibatkan bunuh diri. Iya, betul, karena kalau kita lihat kan tantangan atau lingkungan di negara Korea itu kan memang sangat tinggi sekali gitu ya, lebih kepada prestasi, tuntutannya tinggi, persaingannya ketat. Jadi waktu kita nggak bisa survive, ya udah kita pilih jalan singkat, bunuh diri aja, mengakhiri penderitaan ini gitu. Nah, jangan salah, di Indonesia pun juga udah banyak orang bunuh diri. Anak SMP bunuh diri loh, karena dia merasa nggak berprestasi, nggak bisa mewujudkan keinginan orang tuanya. Itu banyak. Kemarin di Toraja gitu ya, bunuh diri karena apa, teman-teman? Ayo, bucin, diputuskan pacarnya. Coba bayangkan, karena dia merasa bahwa kalau dia nggak sama orang itu, dia nggak berharga. Padahal bukan itu poinnya. Kita jauh-jauh di Korea sana, ternyata di Toraja juga banyak kejadian. Mungkin di sekitar kita nggak sadar ya Kak, kalau teman-teman kita mungkin sedang lagi tahap di dalam banget insecure-nya, jadi kita pun kayak terus memaksa, terus mengganggu teman kita, padahal mungkin ya. Jadi Kak, ini kan kita dalam tahap dalam bahasanya dalam PMK Vispunhas. Kita mau lihat dong Kak, bagaimana Alkitab ini pandang insecure. Mungkin Kakak bisa bantu jelaskan dikit Kak. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman. Sebenarnya seperti tadi yang saya bilang di awal ya, case insecure ini udah ada sejak zaman dulu. Bahkan kita ambil yang paling populer aja ya teman-teman ya.
Jadi waktu Yakub membesarkan 12 anaknya, ada nggak pembanding yang teman-teman lihat? Siapa yang paling istimewa di antara 12 anak Yakub? Yusuf. Yusuf dikasih apa sama Yakub? Jubah ungu gitu ya. Lalu kemudian dia bilang sama saudara-saudaranya bahwa nanti dia akan menjadi pemimpin dari 12 saudara-saudaranya yang lain gitu ya. Terus nanti dia melihat semua dalam mimpinya itu dia melihat bahwa semua saudara-saudaranya itu sujud menyembah dia. Dan memang apa yang memicu konflik dalam keluarga ini? Sebenarnya memang karena pola asuh yang nggak bagus. Keluarga Yakub sebenarnya kalau kita lihat, sekalipun ini cerita Alkitab, ini adalah keluarga yang sangat broken, teman-teman. Ya, istrinya 2 gitu ya. Anak-anaknya campur-campur dari istri pertama, istri kedua, belum lagi dengan istri gundik. Nah, tetapi ada perlakuan spesial Yakub terhadap 12 anaknya itu, menspesialkan Yusuf. Gitu. Mungkin Yusuf nggak ini juga ya, kita kan pikir Yusuf kan orang baik. Tapi kan ya namanya juga Yusuf manusia, anak ya, dia mendapat perlakuan spesial, saudara-saudaranya iri. Sampai akhirnya kan mengakibatkan saudara-saudaranya kan mau bunuh Yusuf. Itu efek karena saudara-saudaranya merasa bahwa kok Yusuf menjadi spesial. Seharusnya aku, Ruben, anak pertama, yang menjadi anak yang mendapatkan hak kesulungan. Harusnya saya dong, kan gitu kan. Semua saudara-saudaranya juga yang lain. Kok kenapa hanya Yusuf? Nah, sebenarnya kasus-kasus itu memunculkan insecure juga kan sebenarnya dalam diri saudara-saudaranya. Nah, kalau Yusuf lebih ini ya, dia lebih bermegah dengan apa yang didapatkan. Tentu pasti ada perasaan-perasaan yang demikian. Nah, lalu kemudian case-case yang lain juga di dalam Alkitab sebenarnya waktu kita lihat di zaman Yesus ya. Zaman Yesus itu kan banyak pemisahan sosial antara orang kusta dengan orang yang nggak kusta. Sebenarnya itu membentuk orang kusta semakin insecure, merasa bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit paling hina gitu ya. Lalu kemudian perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan di dalam konteks Alkitab bukan berarti itu benar ya, tapi memang itu konteks budaya pada waktu itu bahwa perempuan tidak bisa mengambil andil di dalam lingkungan masyarakat. Jadi kalau perempuan jadi saksi, kesaksian seorang perempuan itu tidak akan diakui, tidak akan dihitung, suaranya nggak dihitung. Coba bayangkan betapa perempuan didiskriminasi, sehingga perempuan merasa tidak pernah layak gitu ya, merasa bahwa memang selayaknya mereka ditindaslah sama kaum laki-laki begitu. Nah, sebenarnya zaman-zaman itu pun sudah ada praktek-praktek gitu ya, yang membuat dan menghina orang dengan orang lain gitu. Dan itu yang membuat kenapa banyak orang tidak percaya kepada dirinya sendiri gitu. Nah, saya suka sekali dalam Mazmur 139. Pemazmur di sana mengatakan bahwa Tuhan itu membentuk kita dari sejak kita dalam kandungan. Nah, pemazmur benar-benar sangat tahu posisinya, statusnya di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat dia bermegah. Jadi dia tidak mengatakan bahwa apa kata orang terhadap dirinya. Tetapi dia menuliskan di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Teman-teman nanti bisa cek ya. Di Mazmur 139. Ya, silakan teman-teman baca. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa pemazmur itu sangat yakin bahwa waktu dia diciptakan di dalam keberhargaan. Tuhan sendiri yang membentuk dia di dalam buah kandungan ibunya. Tuhan sendiri yang merancangkan kehidupannya. Tuhan sendiri yang mengatur setiap waktu-waktu di dalam hidupnya. Dia tahu menempatkan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman kalau ditanya, terus gimana nih saya sebagai seorang Kristen yang selalu baca Alkitab, tapi kok tetap merasa seperti itu? Kan itu pasti pertanyaan yang muncul kan di pemikiran teman-teman nih. Ingat teman-teman seharusnya berpikir seperti ini. Kita kan dibentuk udah puluhan tahun gitu ya. Teman-teman sekarang usianya berapa? Aku 20 Kak. 20. Teman-teman? 20. Nah, kurang lebih paling tidak teman-teman mengalami masa-masa yang dibentuk udah kurang lebih 20 tahun. Gitu ya. Banyak faktornya, entah dari orang tua bentukannya, entah dari teman-teman, seperti tadi yang saya sebutkan, kurang lebih 20 tahun teman-teman dibentuk. Tapi baru hari ini bahas tentang insecure misalnya. Nah, tidak mungkin materi hari ini atau pembahasan kita hari ini langsung mengubah yang masa 20 tahun itu. Tetapi menarik, apa yang perlu diubah? Seperti Mazmur 139 tadi, dia mulai dengan mengubah mindsetnya tentang konsep dirinya.
di hadapan Tuhan. Nah, itu penting teman-teman PMK. Jadi jangan sampai kita menilai diri kita berdasarkan orang lain. Kita merasa kita cantik kalau sama seperti dia. Kita merasa kita kaya kalau sama seperti dia, gitu kan? Nah, itu akan sangat mempengaruhi reaksi-reaksi kita, respon-respon kita. Jadi kayak gini ya Kak, kita udah berharga di mata Tuhan. Jadi kenapa kita nggak pakai standar itu untuk jadi pegangan dalam hidup kita dibanding standarnya orang lain. Terus Kak, aku juga sering lihat di Instagram kayak akun-akun Kristen itu selalu bilang kamu berharga di mata Tuhan. Bahkan kenapa kita manusia yang diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Lalu padang-padang di rumput, bunga-bunga itu curi dan dani dengan luar biasa dengan Tuhan. Kenapa kita yang lebih bagus daripada yang diciptakan serupa dengan segambar dengan Tuhan itu, kenapa kita tidak melihat diri kita seindah itu? Jadi mungkin kita harus pakai standar kita sebagai manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Tolok ukurnya sederhana teman-teman. Tolok ukurnya sederhana banget. Kalau misalnya ya bunga di padang tadi seperti yang disebut, gitu, binatang-binatang, Tuhan nggak pernah mau mati untuk mereka. Tapi kenapa Tuhan mau mati buat kita? Kenapa Dia harus sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita? Kenapa? Padahal bunga-bunga di padang tidak memberontak loh sama Tuhan. Kita yang berdosa, kita yang memberontak, kok mau diselamatkan? Nah, hanya melihat satu hal ini saja, sebenarnya kita sudah bisa mendefinisikan betapa berharganya kita. Jadi teman-temanku, anak-anak muda, sesuai penjelasan Kak Fen dan sesuai dengan Alkitab, kita harus sama-sama tahu kalau kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi ayo pikiran kita, mindset kita itu diubah sedikit demi sedikit agar insecure-nya bisa hilang. Gitu ya Kak. Oh ya Kak, mumpung kita lagi bahas teman-temanku nih Kak, anak-anak muda di PMK Visip Unhas, ini kemarin kita adakan survei kecil-kecil nih Kak di Instagram. Terus kayak ada beberapa teman-teman yang ceritain insecure-nya kayak gimana. Mungkin kakak bisa kasih tanggapan untuk itu ya Kak. Boleh. Mungkin ini boleh mewakili fisik ya Kak. Di sini Kak, kan kita pertanyaannya apa yang buat teman-teman insecure. Terus ada yang jawab fisik Kak, karena literally Instagramku cuman dijadikan topeng untuk tutupi insecurity-ku. Gimana tuh Kak tanggapannya Kakak? Nah memang salah satu ciri juga ya, orang insecure itu pakai banyak topeng. Apalagi sosial media kan sangat mendukung ya, banyak sekali filter-filter gitu. Nah itu sebenarnya salah satu ciri-ciri semakin membuat insecure kita itu semakin meningkat. Karena fasilitas ada. Jadi membuat kita semakin tidak berani mengakui keberadaan fisik kita karena didukung sama filter-filter yang tadi gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana menyikapi itu, seperti tadi yang Kak Feng sudah sampaikan bahwa itu memang butuh waktu gitu ya. Kita memang tidak akan membahasnya lebih panjang di sini. Tetapi kalau misalnya teman-teman melihat bahwa ini kondisinya kok akut banget gitu ya. Nah, saya sarankan teman-teman segera cari pertolongan gitu, yang membuat teman-teman bisa meminimalisir gitu ya, mulai mengurangi perasaan-perasaan seperti itu. Tetapi memang seperti tadi Kak Feng ulang lagi gitu ya, kita nggak bisa berubah hanya karena statement-statement orang yang positif untuk kita. Karena tadi kurang lebih 20 tahun udah mengakar, udah mendarah daging gitu ya. Tetapi hal yang paling saya yakini, hal yang paling saya percayai bahwa terang firman Tuhan itu bisa mengubah kita. Pekerjaan Roh Kudus, hanya itu yang bisa mengubah kita. Nah karena itu kita harus terus-menerus diterangi oleh firman, kita harus terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita memahami peran kita. Saya yakin waktu kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, perlahan demi perlahan, pandangan kita terhadap diri kita juga akan berubah. Mungkin kasih contoh kali ya, saya juga dulu insecure teman-teman. Tidak pernah suka dengan fisik saya gitu, karena memang sejak kecil seperti yang saya cerita juga, waktu kecil tuh suka dibanding-bandingkan. Saudara saya begitu cantik, sementara saya merasa nggak cantik gitu ya. Oh iya, mungkin sekarang gitu ya. Tapi dulu saya merasa saya nggak cantik, apalagi saya suka berpetualang begitu ya, naik sepeda. Jadi di antara semua saudara saya kulitnya bening-bening begitu. Saya karena suka main outdoor, kulitnya agak kecoklatan. Terus rambutnya lurus gitu ya, lurus tapi kuning. Jadi karena pirang alo gitu kalau orang Makassar bilang. Nah jadi saya nggak pernah pede dengan keberadaan fisik saya.
Siapa yang paling menerima kondisi saya? Teman-teman saya yang pria. Kalau dengan teman-teman wanita kan aduh kayaknya saya jomplang banget begitu ya. Nah tapi waktu bergaul dengan teman-teman saya yang pria kayaknya lebih leluasa karena mereka kayaknya nggak pernah singgung-singgung fisik. Jadi saya tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat tomboy. Kenapa? Karena bergaul dengan para pria, malas make up gitu ya, nggak pernah pakai pensil alis gitu kan, nggak pernah saudara. Tetapi kapan saya mengalami perubahan tentang diri saya sendiri? Ketika saya menerima Kristus. Itu nggak mudah, bahkan setelah saya menerima Kristus, saya mulai memasuki perjalanan kehidupan baru saya bersama dengan Tuhan. Itu pun juga nggak mudah untuk menghadapi kondisi diri saya. Ditambah saya juga kan bodinya kan kecil begitu ya, kurus gitu. Jadi selalu setiap kali ketemu teman-teman di kampus, kenapa kok tambah kurus? Aduh, kenapa ya gitu kan? Mirip mungkin dengan teman-teman juga yang merasa kegendutan, kok lemak sana sini gitu ya. Nah, lama sekali saya bisa menerima kondisi itu, lama sekali. Saya dulu sempat bereaksi gitu ya, reaksi wah minum multivitamin. Jadi semua saran-saran orang minum ini dilakukan, tapi enggak. Nah apa yang terjadi? Saya stres dan itu menimbulkan penyakit gitu ya. Sampai pada satu titik kayaknya saya nggak bisa deh gemuk gitu. Sampai hari ini pun juga ya bodinya segini-gini. Tetapi apa yang saya alami, saya bersyukur gitu ya. Karena Tuhan mengaruniakan hal yang istimewa. Dia mau mati bagi saya. Pemahaman itu yang terus-menerus membuat saya meyakini bahwa saya berharga. Dan terima kasih untuk pensil alis, foundation. Bukan berarti kita, karena saya terima diri saya apa adanya. Kalau gitu saya nggak perlu perawatan diri. Itu beda. Itu beda teman-teman. Silahkan rawat diri sebaik-baiknya. Itu juga adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena kita menjaga tubuh kita. Tidak. Iya betul. Jadi jangan sampai karena kata Kak Feng cukup dengan memahami bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Kalau gitu nggak usahlah pakai pensil alis, nggak usahlah mandi pergi persekutuan. Nggak juga teman-teman, bukan begitu arahnya. Justru karena kita memahami kita berharga di hadapan Tuhan, pasti kita akan all out untuk memberi yang terbaik. Itu untuk fisik gitu ya. Apalagi untuk pelayanan gitu. Pasti akan berbeda lah. Respon kita pasti akan berbeda. Jadi kayak gini ya Kak, kita harus paham kita berharga di mata Tuhan. Betul. Tapi jangan sampai fisik-fisik kita membuat kita stres dan lain-lain. Jadi nggak apa-apa kalau kita mau tetap rasa nyaman dengan diri kita itu dengan misalnya diet. Yang penting kita nggak boleh stres. Iya, diet nggak salah sih, apalagi untuk kesehatan ya. Diet sehat itu kan sudah ada program-program diet sehat. Karena memang kegemukan juga itu kan sebenarnya bisa menimbulkan obesitas. Jadi kita diet bukan supaya kita cantik. Jadi ubah loh arah mindsetnya. Kita diet supaya kita sehat. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja lebih baik, kita bisa melayani lebih baik. Mau cantik tidaknya itu urusan nanti. Kita tetap berharga. Betul. Saya kasih satu kunci buat teman-teman wanita. Setiap kita pasti akan cantik di mata satu orang aja. Jadi cukuplah cantik di hadapan satu orang gitu, dapat cantik di hadapan semua orang. Itu juga nggak bagus. Pasti dia akan sulit karena jadi rebutan gitu ya. Bagi saya cukuplah cantik di hadapan satu orang. Kamu akan menemukan orang yang seperti itu, yang dalam kondisi apapun tetap menganggapmu cantik. Baru bangun. Ya, betul. Gitu ya, betul. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir teman-teman. Akan ada titik di dalam hidupmu seseorang mengagumi dirimu. Kenapa? Karena kamu mengejarnya, misalnya kamu merawat dirimu bukan supaya dikejar orang gitu ya, tapi kamu melakukan itu untuk Tuhan. Saya yakin Tuhan akan mengutus orang untukmu yang mengagumi kecantikan karaktermu. Itu jauh lebih baik. Terima kasih. Aku sendiri kata-katanya Kakak. Oke Kak, itu tadi masalah fisik ya. Mungkin ini kita bisa bawa contoh kayak ekonomi. Kan selain anak-anak muda yang mahasiswa, ada juga kakak-kakak yang sudah kerja. Mungkin kayak saya udah 25 tahun nih tapi belum dapat pekerjaan. Saya udah 25 tahun nih tapi gajinya lebih tinggi daripada saya. Padahal dia baru lulus S1 kayak gitu. Gimana lagi tuh Kak selain mungkin usaha-usaha yang bisa dilakukan atau gimana Kak? Ya, itu lagi tadi masalah mindset sih sebenarnya sangat mempengaruhi ya. Tujuan kita bekerja, kita tanya pada diri kita sendiri. Jadi mungkin sebisa mungkin kita sering-sering self talk gitu ya. Saya bekerja untuk gaji gitu ya, atau untuk memuliakan Tuhan. Saya bekerja untuk makan
atau untuk hidup, gitu kan? Bekerja kan itu kalau kita belajar Alkitab kan sebenarnya di Alkitab tuh ada juga theology of work gitu ya. Kenapa seseorang harus bekerja? Ya kan bekerja kan menyatakan bahwa kita sebagai manusia hidup di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai kita balik. Kan tawaran dunia, kamu bekerja supaya kamu dapat uang. Kalau kamu punya banyak uang, kamu akan diapresiasi oleh masyarakat, kamu akan dihargai, kamu akan disanjung-sanjung gitu ya. Ada uang, ada teman, tidak ada uang, abang ditinggal. Itu kan, itu sebenarnya statement-statement yang muncul memang dalam konteks lingkungan kita memang seperti itu. Nah, makanya tidak heran teman-teman, banyak orang bermunculan kan, mau jadi YouTuber, mau jadi apa tuh, pokoknya semua penghasilan-penghasilan yang bisa didapat dengan cepat, yang uangnya bisa lebih banyak gitu. Karena itu memang dipicu dengan dan kemudian keinginan-keinginan yang mau dipenuhi. Tidak salah jadi YouTuber, gitu ya, tidak salah. Tapi motivasi kita apa? Itu penting. Motivasi kita apa untuk bekerja? Oke, jadi balik lagi ya Kak, kalau kita insecure dengan pekerjaan kita mungkin, kita harus ingat motivasi kita untuk apa bekerja. Kita tidak akan pernah puas. Saya yakin teman-teman tidak akan pernah puas. Kasih contoh lagi nih, yang mungkin karena memang mengalami banyak insecure gitu ya waktu masa-masa remaja, masa-masa mahasiswa juga. Nah, saya kuliah teman-teman, sama-sama seperti teman-teman juga di usia teman-teman gitu ya, usia 20. Saya selesai kuliah tuh umur 20 tahun setengah, hampir 21. Jadi belum 21 saya udah selesai begitu. Jadi kelarnya cepat, kuliah di 2 tempat begitu. Nah, lalu kemudian saya termasuk orang yang bukan sombong ya nih ya teman-teman, ini cuma cerita pengalaman aja. Jadi saya orang yang sangat memperhatikan akademik. Kenapa sangat memperhatikan akademik? Karena saya tidak pernah percaya diri dengan fisik saya, seperti yang saya bilang. Jadi salah satu pelarian saya, nah ini orang insecure, dia harus bikin pelarian-pelarian. Salah satu pelarian saya supaya kalau misalnya saya tidak bisa dihargai secara fisik, tapi paling tidak saya bisa dihargai secara akademik. Nah, makanya kenapa saya sangat memperjuangkan akademik, karena hanya itu yang saya bisa. Kalau fisik saya nggak sanggup operasi plastik lah ya. Ya, jadi waktu saya kuliah saya sangat mengejar nilai-nilai saya. Saya lulus dengan 1 nilai B. Dan itu sudah membuat Kakak? Saya sangat stres karena 1 nilai B. Itu selalu saya sebut cerita-cerita ke teman-teman di kampus gitu ya. Terus teman-teman di kampus bilang gini, betul-betul kau ini Feng, 1 B itu, ya ampun, coba kau lihat nilaiku Feng, ada D, ada C, ada E gitu ya. Tapi saya dengan 1 nilai B, yang lainnya A gitu ya. Itu saya nggak pernah puas. Kenapa? Karena waktu tragedi saya dapat nilai B itu sebenarnya sesuatu hal yang saya tidak inginkan gitu ya. Ada kasus lah waktu itu, karena itu pun yang dapat nilai B itu praktikum yang cuman 1 SKS. 1 SKS mempengaruhi SKS yang lain. Bagi saya itu sebuah cacat di transkrip nilai saya. Coba bayangkan gitu ya, stresnya minta ampun hanya karena 1 B. Padahal orang lain bersyukur. Sekalipun waktu selesai kuliah gitu ya, diapresiasi wisudawan terbaik, tapi saya nggak pernah tersenyum karena wisudawan terbaik. Nilai B itu. Nah, coba bayangkan. Padahal seharusnya kan saya bersuka cita, bukan? Seharusnya kan saya merayakan keberhasilan saya, merayakan kelulusan saya. Tetapi saya tidak pernah mendapatkan damai sejahtera karena 1 nilai B itu. Itu efek, itu dampak dari saya tidak pernah puas. Kenapa? Karena rasa aman saya, batasan-batasan saya diganggu dengan nilai B itu. Karena itulah yang bisa membangun keberhargaan saya. Karena tadi kan fisik kan nggak bisa, jadi saya cuma bisa di prestasi. Tetapi karena prestasinya juga dilanggar, diganggu gitu ya dengan nilai itu, nah saya merasa bahwa harga diri saya direndahkan. Begitu. Jadi tidak akan pernah puas, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah puas. Nah, bersyukurnya itu tadi, ini saya sudah terima Yesus loh. Faktor nilai B itu sudah terima Yesus, karena saya terima Yesus waktu SMA, tapi kemudian ini selesai kuliah tuh kok masih ada efek-efek seperti itu. Dan setelah waktu saya mengalami itu, saya dilayani khusus sama teman konselor begitu ya, untuk bisa mengapresiasi diri saya dengan semua upaya yang saya lakukan. Nah, waktu saya kuliah S2 lagi gitu ya, dapat lagi nilai B, apa yang terjadi teman-teman? Saya merdeka.
saya tidak merasa merasa saya tidak merasa bahwa nilai B itu sebuah kesalahan. Ya, saya mengapresiasi bahwa ketika dosen memberikan saya nilai B, itu berarti itulah nilai yang pantas saya dapatkan. Tetapi bukan berarti saya tidak belajar dengan sebaiknya, gitu kan? Ya, oh nggak perlu, kalau begitu nggak perlu dapat nilai B dong Kak Feng, nggak perlu dapat nilai A, nggak usah belajar dong. Oh, bukan juga begitu. Tetapi masalah motivasi, apa yang membentuk kita? Nah itu salah satu contoh, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya di PMKO. Jadi mungkin kakak yang dari pekerjaan ataupun yang lagi dengan pekerjaan, ya mungkin kita bisa lihat lagi motivasi kita untuk bekerja seperti apa. Jadi itu sehingga kita bisa belajar kembali, kita bisa puas dengan apa yang kita miliki. Jadi teman-teman, kita udah sampai di akhir sesi ya Kak, dan ini mau berterima kasih sama Kak Fen untuk informasinya Kak, untuk kata-kata motivasinya, untuk pelajaran yang saya bahkan di sini merasa iya ya, betul sekali. Mungkin teman-teman yang di rumah juga merasa seperti itu. Saya di sini mewakili teman-teman dan saya pun berterima kasih untuk itu Kak. Dan teman-teman sekali lagi harus ingat bahwa perasaan insecure itu merupakan rasa tidak aman dengan diri kita sendiri, rasa tidak menghargai diri kita sendiri. Jadi yang teman-teman harus ingat bahwa kita memiliki posisi dan status di hadapan Tuhan, yaitu kita berharga, bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah rela mati untuk kita. Jadi mindset kita, motivasi kita itu harus diubah mulai dari sekarang. Untuk menutup sesi ini nih Kak, mungkin Kak Fen bisa beri 3 dong kata-kata buat teman-teman PMK Visip Unhas, gimana cara mengaplikasikan kita berharga di mata Tuhan, kan itu nggak bisa langsung ya Kak. Iya, jadi step by step ya. Nah, ini mungkin 3 tips ya yang bisa saya berikan buat teman-teman. Ya, tips yang pertama, silahkan kembangkan kata-kata positif untuk diri teman-teman, gitu ya. Jadi selalulah katakan bahwa saya berharga di mata Tuhan, saya berharga di mata Tuhan, gitu ya. Nah, lalu kemudian waktu kita mengetahui bahwa kita berharga, saya menyarankan teman-teman di PMKO, silahkan teman-teman juga kembangkan kata-kata positif untuk teman-teman kita. Iya, saling. Jadi selain kita self talk diri kita juga self talk teman-teman kita, gitu ya. Kita kasih tahu mereka, berilah pujian. Kenapa? Kita jarang memuji, tapi lebih gampang menghina. Gitu ya. Ya, yuk mari latih diri kita untuk memberikan pujian. Ya, pujian yang wajar ya, bukan pujian yang munafik, pujian yang wajar gitu. Lalu kemudian tips yang kedua teman-teman, ini penting juga untuk teman-teman lakukan adalah cintailah firman Tuhan. Semakin engkau mencintai firman Tuhan, semakin engkau tahu bagaimana posisimu di hadapan Tuhan, semakin engkau dikuasai oleh Roh Kudus, semakin engkau menganggap dirimu berharga, maka itu akan membuatmu punya respon-respon yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya hari ini saat teduh gitu ya, oh hari ini belajar apa dari firman Tuhan, yuk diaplikasikan. Nah, jadi membantu kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah lalu yang kemudian yang ketiga, karena tadi kita sempat bahas topeng-topeng ya. Silahkan teman-teman, yuk buka topengnya. Kayak lagunya Peter Pan, tapi buka dulu topengmu gitu ya. Ya silahkan buka topeng. Artinya apa? Teman-teman harus punya komunitas yang membangun. Silahkan ungkapkan siapa sebenarnya diri kita kepada seseorang yang bisa kita percaya. Ini penting, seseorang yang bisa kita percaya. Bukan berarti waktu kita buka topeng, kita langsung buka ke semua. Karena apa? Tidak semua orang bisa berespon yang positif terhadap kejujuran kita tentang diri kita. Nah, jadi carilah tempat yang aman, carilah teman yang bisa kamu percaya. Buka topengmu ke dia dan minta dia doakan kamu. Saya rasa itu akan menolong kita. 3 tips ini secara sederhana bisa menolong kita untuk memulai menghargai diri kita. Iya. Jadi ingat tuh teman-teman, untuk mengaplikasikan 3 hal tadi sedikit demi sedikit teman-teman pasti bisa kok mengatasi insecure-nya. Jadi sekali lagi ya Kak, terima kasih banyak untuk Kak Fen untuk hari ini, luar biasa sekali Kak. Dan kata-kata terakhir yang mau ucapkan, Kakak berharga di mata Tuhan. Terima kasih juga berharga di mata Tuhan. Terima kasih dan sampai jumpa di Let's Talk selanjutnya. Dadah.